punya nama, datang kepada Datuk Mufti, datang kepada para habaib, datang kepada para ulama, datang kepada tuan guru, minta nama yang baik. Begitu juga dengan saya manakala saya lahir, mak saya, ayah saya datang kepada ulama, dia minta apalah nama yang cocok sesuai untuk anakku yang baru lahir ini. Kata ulama itu dia bagilah nama anakmu ini Solah. Solah bahasa Arab kalau pakai ta marbutah solah artinya solat, tapi kalau pakai ha kecil solah artinya baik. Maka dibagilah nama saya Solah. Tapi mak saya tak faham, tak pandai bahasa Arab. Solah itu di kampung saya artinya bahasa Melayu ikan solah, ikan selar. Dia kata dia takkan nama anak aku nama ikan, kasihlah nama yang satu lagi Datuk. Maka dikasihlah nama, oh kalau begitu kasih dia nama Abdus Somad. Jadi sebenarnya nama ini Abdus Somad, tapi kemudian ditulis dengan Abdul Somad. Banyak jamaah yang kata nama bukan salah. Kata saya nama saya tak salah, awak yang salah baca. Tulisannya Abdul Somad, tapi membacanya adalah Abdus Somad. Ini nama ini dimintakan kepada ulama. Sekarang orang nikah, selepas itu dia punya anak, dia tidak mau bertanya tentang nama anaknya kepada alim ulama. Dia buat sendiri. Dia buat nama artis, dia buat nama orang putih, dia buat nama penyanyi, dia buat nama sesuka hati dia. Manakala kita tanya, siapa nama ini? Anak-anak aku bagi nama dia, aku tak perlu tanya pada orang lain. Dia buat sesuka hati. Apalagi dia sebagai orang, dia tambah-tambah nama suami, nama laki, nama bini, dia campur-campurkan nama ni. Nama suami Sulaiman, nama isteri Toyibah, anak dia bagi Letoy. Mohon maaf kalau ada kebetulan sama nama, tak ada maksud untuk menghina dan mengejek. Maka kembalilah nama-nama ni. Ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa, maka berikanlah nama yang baik-baik. Sebab manakala kita dipanggil dengan nama yang baik, maka pada saat itu kita sedang didoakan. Semua yang memanggil saya malam ini, pastilah dia mendoakan Abdus Somad. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba syaitan, bukan menjadi hamba dunia, tapi betul-betul menjadi hamba Allah. Apakah Ustaz Abdul Somad sudah menjadi hamba Allah? Mohon doakan. Apakah semua jamaah yang hadir malam ini mahu mendoakan Abdul Somad menjadi hamba Allah? Dari bunyinya macam tak mahu. 30.000 orang yang hadir malam ini. Siapa yang tak percaya, hitung kira sendiri. Semuanya mendoakan, maka semuanya insya Allah akan menjadi hamba Allah yang baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Malam ini bila kita tengok ke langit, tak ada bintang, tak ada bulan. Kenapa? Sebab semuanya sudah turun ke air keruh. Ada bintang dan bulan di bawah. Semuanya turun menyaksikan tausiah tabligh akbar pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Gambar saya rupanya dari jauh tadi tak nampak. Semua yang hadir malam ini melangkahkan kakinya dari rumah, dia sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang diharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hijrah. Hijrah nama sudah. Hijrah apa lagi? Hijrah keyakinan. Kita diajarkan hijrah keyakinan, tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, tapi yang kita sembah adalah la ilaha illallah. Dan tidak ada raja-raja Melayu dari Melaka sampai ke Siak Sendi Indrapura di Sumatera, sampai Gajah Banjar di Kalimantan, sampai kepada Dore Ternate yang ada di timur, tidak ada satu pun yang masuk Islam kerana pedang yang dihunuskan ke tengkuk. Siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku kepalanya. Tidak begitu orang masuk Islam. Kenapa mereka bersyahadat? Karena kelembutan, karena akhlakul karimah, karena kebaikan, karena budi pekerti,
tertawan hati orang. Orang kalau sudah tertawan hatinya, maka dia akan berikan keyakinannya. Begitulah mereka bersyahadat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kalau kita baca sejarah dari mulai Sultan Iskandar Shah berakhir kepada Sultan Mahmud Shah, maka tidak ada satupun yang menghunuskan pedang memaksa orang Melayu untuk menjadi Islam, memaksa orang yang tidak Islam masuk kepada Islam. Karena kita diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dalam masalah hubungan sosial, berjiran tetangga, berkawan, satu office, satu sekolah, berdekatan rumah, maka kita diajarkan wala ana abidum ma abadtum, aku tak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Maka masalah menyembah sudah jelas dalam agama kita. Adapun dalam masalah kehidupan bersosial, berteman, bersahabat, berkawan-kawan, maka suatu ketika datanglah seorang bernama Asma menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Wa hiya raghibatun, dia sangat rindu kepada saya, tapi saya takut berjumpa dengan dia. Saya tidak mahu bertemu dengan dia sebab saya sudah beriman, saya muslimah, sedangkan dia belum lagi bersyahadat. Dia takut menjumpai. Apakah boleh menyambung silaturahim? Apakah boleh berbuat baik? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afa asiluha?" Apakah aku bagikan silaturahim, sambung hubungan dengan dia? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Siliha." Sambung silaturahim dengan dia. Lalu kemudian Asma bertanya lagi kepada Nabi, "Afa utiha?" Apakah aku akan berikan kepada dia hadiah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiha." Berikan hadiah kepada dia. Menyambung silaturahim, berbeza agama, silakan. Memberikan hadiah, makanan, pakaian, disilakan. Begitulah ajaran Islam. Maka banyak orang lembut hatinya bersyahadat, bukan karena tazkirah, bukan karena pedang, bukan karena suara yang menggelegar, tapi karena kelembutan hati. Itu yang diajarkan dari Nabi turun kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Basri berarti dia berasal dari Basrah, dari Irak. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit sampai dia tidak keluar rumah. Jirannya datang menjenguk. "Wahai Hasan Al-Basri, di mana engkau?" Imam Hasan Al-Basri berada di kamar. Beliau tidak ada di ruang bilik tempat menerima tamu, sebab dia berada di bilik tidur, dia tak dapat keluar sebab sakit keras. Lalu kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri yang sedang terbaring, datang tetangganya masuk ke dalam kamar. Masa sampai di bilik, dia tengok ada mangkuk, ada tempat menampung air dari atas. Lalu kemudian jirannya ini bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, apa ini?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Itu adalah aku menampung air yang dari atas tak pernah berhenti." Kata jirannya, "Itu air yang dari atas itu kalau tak salah itu adalah tanda saya. Seberapa lama kamu menahankan air ini?" Kata jirannya bertanya. Jawab Imam Al-Hasan Al-Basri, "Isrun sana, 20 tahun saya sudah menampung air ini." Maka jirannya terkejut. "Agama apa yang mengajarkan engkau 20 tahun tidak pernah marah, tidak pernah mengamuk?" Maka saksikanlah wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, agama yang mengajarkan kebaikan ini pastilah datang dari Allah. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jirannya masuk Islam bukan karena dia bacakan ayat, bukan karena dia bacakan hadis, bukan karena pedang, bukan karena tazkirah, bukan karena tabligh akbar, bukan karena tausiah yang menggelegar, tapi karena akhlakul karimah. Tunjukkan agama Islam dalam akhlak, dalam kata-kata, dalam perbuatan,
dalam akhlakul karimah setiap hari sehingga tertawan hati manusia. Sentuhlah manusia tepat pada hatinya, maka kalau sudah hatinya tersentuh, dia akan berikan nyawanya, dia akan berikan hartanya. Pada puncaknya dia akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ini agama yang amat sangat baik. Tapi kemudian orang yang menampilkan Islam itu menjadi tidak baik, maka Islam nampak menjadi tidak baik. Maka ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhijab, terdinding karena perbuatan orang Islam. Islamnya baik, tapi karena agama Islam ini baik, tapi diamalkan oleh orang Islam yang kurang baik, sehingga orang menilai Islamlah yang tidak baik. Maka kalau kita tidak menunjukkan akhlak yang islami, yang islamik, maka itu sesungguhnya tidak merusak diri kita saja, tapi merusak Islam. Maka saya selalu menyampaikan di mana-mana tempat, merata-rata tempat, bila habis tazkirah, ambillah sampah-sampah, rapikan, bersihkan sedia kala, jangan ada yang rosak, sehingga manakala selepas tazkirah, bila orang bertanya mana Islam, itulah banyak bersampah. Karena Abdul Somad lah maka banyak sampah. Bila tak ada Abdul Somad semuanya bersih. Abdul Somad tidak mencerminkan, tak menampakkan ajaran Islam. Maka Nabi SAW ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Muhammad itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan setakat dibaca, Al-Quran bukan setakat dituliskan dalam kaligrafi khat yang indah, tapi Al-Quran berjalan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya mengamalkan Al-Quran ini seperti datuk moyang kita zaman dulu sampailah hari kiamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tahlil kita selalu berkata kalimatu haqqin, kalimat yang hak, yang benar. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling rugi pernah hidup di atas dunia, pernah berjalan di atas dunia, pernah diberikan nyawa di atas dunia, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang paling baik bukan yang semakah tawaf haji dan umrah, dia baik tapi belum paling baik. Yang paling baik kata Allah, kuntum khair ummah, kamu umat yang paling baik, ta'muruna bil ma'ruf, hauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 asas menjadi baik dalam Islam. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Malam ini mengajak kebaikan dalam bentuk tazkirah, tapi ada mengajak kebaikan tidak dengan tazkirah, tidak bersuara, tapi setiap hari pergi ke masjid, sholat berjamaah, orang melihat, menyaksikan, jiran, tetangga, kawan, sahabat tersentuh hatinya, maka itu juga adalah dakwah. Ada orang yang tidak memberikan khutbah, tidak tazkirah, tapi dengan akhlakul karimah, dengan kata-kata yang lembut, dengan perbuatan yang baik, dia juga sedang berdakwah. Jadi kalau kita tengok, kita pandang ada orang tidak pernah menghafal ayat Quran, tidak pernah menyampaikan tazkirah, tidak pernah menyampaikan khutbah, lalu kita mengatakan, oh dia tidak pernah bagi tazkirah. Sesungguhnya dia bukan tidak tazkirah, tapi tazkirahnya adalah dengan perbuatan. Mana yang lebih menyentuh ke dalam hati? Apakah kata-kata dari lisan atau dengan perbuatan? Maka dalam sebuah ungkapan ada makna lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, perbuatan lebih sampai ke hati manusia
daripada kata-kata. Berapa banyak kalimat yang keluar dari mulut hilang dihembus angin, tapi perbuatan yang nyata itulah yang dilakukan oleh para alim ulama, sehingga negeri kita ini disebut dengan negeri bertuah. Mengapa? Karena semua orang mendapatkan rahmat. Walaupun muslim yang banyak, mayoriti, tapi sesungguhnya orang yang tidak bersyahadat pun mendapatkan rahmat dari kebaikan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka berkawan, bersahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja di rumah Yahudi menimba air. Lalu kemudian datang orang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Sayyidina Ali kerjanya menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, pekerjaannya halal, karena dia mencari harta dengan meneteskan peluh, maka perbuatannya baik, walaupun tempat bekerjanya itu tidak Islam. Begitu juga ketika Nabi SAW pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka di sana ada seorang lelaki yang menunjukkan jalan. Nabi tidak dapat berjalan di tempat yang biasa, karena bila dia berjalan di tempat yang biasa, dia akan dihadang, dia akan ditangkap oleh orang musyrik. Maka yang tahu jalan khas itu seorang lelaki, namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid tidak Islam. Itu mengatakan ahli sejarah sirah Nabi SAW, boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam. Nabi tentu tahu ini Ibnu Uraiqid tidak Islam, tapi kenapa Nabi pakai? Karena dia tidak membahayakan akidah. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu membawa Islam dengan pedang, bila tidak sesuai dengan agamanya dia akan kepalanya, dari mana ajaran ini datang? Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia menikahi seorang perempuan. Perempuan itu ayahnya tidak Islam. Nama perempuan itu adalah Sofiyah. Sofiyah punya ayah bernama Huyai. Huyai punya ayah bernama Akhtab. Huyai tidak Islam, Akhtab tidak Islam, Sofiyah masuk Islam. Artinya apa? Mertua Rasulullah SAW adalah orang Yahudi yang tidak Islam. Kalaulah ada orang mengatakan Nabi Muhammad bila melihat ada orang tidak Islam, dia akan kepalanya, maka habislah kepala orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW masih ada lagi bukti-bukti sejarahnya. Mari kita baca kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari India, namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Menulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Diadakan musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. 150 negara ikut. Yang menang, yang menjadi johan pada menulis sirah ini bukan datang dari kota Makkah, bukan datang dari Mesir, bukan datang dari Yaman, bukan datang dari Maghribi, tapi datang dari India. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, 12 pasal muahadah, perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam dengan orang yang tidak Islam sama-sama menjaga kota Al-Madinah. Kalau ada orang Makkah yang menyerang kota Madinah, maka orang Madinah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun di Makkah itu saudara kandungnya, walaupun ayah kandungnya, walaupun ibu kandungnya, tapi kalau dia mengganggu, merosakkan Madinah, maka menjadi musuhnya bersama. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ada yang namanya kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan saling tolong menolong. 'Alal itsmi, dalam permusuhan, wal 'udwan, dosa, ismi, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tahun 1444 Hijrah kita belum lagi faham
maka 1445 Hijrah kita pahami dari mulai hijrah nama sampai kepada hijrah akidah sampai kepada hijrah perbuatan. Tidak hanya setakat nama, tidak setakat sudah bersyahadat, tapi kita perbaiki akhlak pendidikan anak-anak kita. Kullukum ra'in, setiap ayah adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap ayah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafaz ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanya, dan di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak. Anak-anak kita ini ditanya, waktu mereka lahir kita azankan ke telinganya adzan as-salah, seperti azan salat. Hadisnya hadis Hasan ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ketika lahir Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengazankan ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya anak itu hanya membesarkan Allah, yang lainnya kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, supaya dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya sekedar beriman kepada Allah, banyak yang beriman kepada Allah. Datang dakwah kepada orang Madinah, apa kata mereka? Kami percaya kepada Allah. Lalu kemudian turun ayat, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak kita itu kita azankan. Tapi mengazankan anak ini hukumnya tidak sampai pada wajib, hukumnya sunnah. Jadi bagi yang belum mengazankan anaknya, atau terlupa, atau tak ingat, atau belum tahu, jangan pulang kembali nanti ke rumah sebelum tidur anaknya diazankan. Sudah masanya sudah berlalu. Tapi anak cucu nanti yang akan lahir, barulah kita azankan ke telinganya. Kenapa diazankan? Karena dengan azan itu masuk ke dalam kepalanya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Dan ketika nanti dia mendengar azan, dia akan ingat, inilah yang pertama kali aku dengar manakala aku lahir di Melaka, aku lahir di Riau, aku lahir di Kesultanan Melayu yang berasaskan Islam. Melayu adalah Islam, kata Buya Hamka. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Maka di depan saya ini, di hadapan saya ada bunga-bunga. Bunga ini menjadi indah dan cantik karena dia tidak layu. Kalau dia sudah layu, maka hilanglah. Melayu kalau sudah tidak Islam, maka sesungguhnya hilanglah menya, yang tinggal hanya layunya saja lagi. Maka kita jaminkan, kita garanti anak-anak kita ini dengan pendidikan agama. Dia boleh menjadi apapun, dia menjadi peguam, dia menjadi tentara, dia menjadi polis, dia menjadi dokter, apapun cita-citanya, sir ala barakatillah, berjalanlah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhir hayatnya, awal hidupnya dia dibisikkan la ilaha. Kakak Dom jadi sekarang Anurul, welcome Anurul. Ayo absen yang belum absen, yuk absen. Pukul sudah menunjukkan 002, silahkan absen.
absen ya. Aku meminta pada Allah. Makasih absennya Mas Jun. Aku meminta kasih. Kalau malam ini lapar aja hawanya ya. Yosihas keluar lagi tuh. Aduh. Enggak ini mah. Sama ini mau makan. Wah, Makan kan lapar loh kalau malam itu. iya bener. Makan malam itu paling enak, makan, ngerokok sebatang, tidur. Enak banget itu rasanya. Walaupun nggak megang uang tapi punya rokok itu udah seneng pengennya kalau laki-laki itu. Kalau nggak punya rokok, nggak megang uang sih ya seneng-seneng aja, asal jangan kelamaan aja nggak megang duitnya. Iya, yang penting sehari aja caranya. Kalau megang rokok nggak ada duit 2 bulan atau sebulan ya kacau juga. Iya, kalau 2 bulan kelamaan weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurma sendirian loh, kemana Pak Sunya Nurma? Pak sudah kerja weh. Pak sunya normal jam segini udah berangkat. Jam 12? Iya. Shit. Kerjanya jauh ya Nurma? Kerja di mana? Seputaran mana gitu loh maksudnya? Aku kalau malam sendirian. Indah tapi menyakitkan. Kalau sahur lab sih. Hah? Bukan loh, maksudnya yang aku tanya itu ini loh Norma. Si Pak Su itu kerjanya di seputaran mana gitu. Kasihan. Nasib ya Bang Irol. Lagi makan Mas Jun. Oh, di mute. Asep, welcome. Kamu absen apa, Sep? Mondar mandir aja kamu. Jam 12 masih mondar mandir kamu, Sep. Tidur, hei, besok kerja lo. Teh janjikan sahur temenin. Oh, makasih Sep, absennya Asep. Insya Allah. Live-nya jam berapa Nurma? Jam 1.
sahur live ya kak, biar ada teman sahur ya. Uclek, welcome Uclek. Wah welcome. Wah ini siapa sih? Oh ternyata sudah bergabung. Wah, welcome back Asep. Di Nurma jam 3, di Teteh jam 7. Teteh iya juga ya, repot juga kalau kayak gitu. Sambil teraweh lipe ya. Ish, intinya hati Kang Dom. Sep, kamu belum tidur Sep? Aku jam berapa ya? Aku pamit ya semua, udah 10 ke. Oh iya Bang Mansa, terima kasih loh Bang Mansa sudah nemenin dari pertama loh Bang Mansa. Terima kasih ya, berkah barokah Bang Mansa. Semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Bang Mansa. Bang Irul ketawa. Kenapa Bang Irul? Aku jam berapa ya? Oh maksudnya apa? Waktu sahurnya maksudnya ya. Kalau di sini sahurnya jam 3, berarti di sana di tempat Bang Irul itu jam 4. Ketawa terus seneng ya. Ngeledek kamu paling itu si Nurma. Sabtu welcome Sabtu. Duh tenggorokan sakit lagi. Baca aja terus host sampai serah. Iya ini udah sakit nih tenggorokannya. Nggak mau absen dulu nggak? Absen lah. Yang penting ada live, ntar aku ada temen sahur. Iya Norma palingan juga. Sahur pertama, sahur kedua, sahur ketiga, sahur keempat, sahur kelima, sahur keenam, sahur ketujuh. Setelah selanjutnya ya nggak tahu. Kenapa Bang Irul ketawa? Aduh, aku udah absen ya? Belum absen. Lucu ya? Apa yang lucu? Udah, masa sih? Nggak kelihatan. Tak. Ketawa mulu. Iyalah, jangan nangis. Kalau Mas Jun, aku mau tanya dong, Mas Jun seumur hidup puasa yang full berapa kali Mas Jun? Kalau full itu sampai 27, kadang 28, ada bolong satu bulan itu kadang bolong 2. Enggak, maksud aku tuh yang full satu bulan penuh yang full, maksudnya ya, nggak ada bolongnya loh maksud aku tuh. Puasa kemarin itu full. Puasa kemarin Ya, puasa kemarin. Meskipun aku kerja tetap
full. Iya. Kalau nggak tahu, moga-moga ini bisa full lagi ya. Ya,